pertama-tama saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Destilarista, saya dari kelas 11-6. Di sini saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Indonesia. Pada awalnya, Jepang datang ke Indonesia disambut gembira oleh masyarakat setempat karena bangsa Indonesia menganggap Jepang akan menyelamatkan bangsa Indonesia dari kemerdekaan. Tetapi setelah beberapa bulan setelahnya, Jepang membuat kebijakan-kebijakan yang membuat bangsa Indonesia menjadi lebih sengsara. Oleh karena itu, bangsa Indonesia ingin melakukan perlawanan. Nah, kali ini saya akan menjelaskan perlawanan di daerah-daerah di Indonesia. Perlawanan itu meliputi perlawanan di Aceh, perlawanan di Singaparna, perlawanan di Indramayu, perlawanan di Kalimantan, perlawanan di Irian Papua, dan perlawanan peta di Blitar. Yang pertama yaitu perlawanan di Aceh. Perlawanan rakyat di Aceh ini terjadi pada tanggal 10 November 1942. Perlawanan rakyat di Aceh ini dipimpin oleh Tengku Abdul Jalil. Dia adalah seorang ulama muda, guru mengaji di daerah Chot Plieng. Nah, kenapa pada akhirnya Tengku Abdul Jalil ini memimpin rakyat Chot Plieng untuk melawan Jepang? Karena mereka merasakan banyak tindakan semenang-menang yang dilakukan oleh pemerintah Jepang, terutama banyaknya penderitaan yang terjadi pada rakyat karena adanya Romusa itu sendiri. Nah, pada awalnya terjadi perundingan antara Tengku Abdul Jalil dengan pihak Jepang. Namun Jepang menyerang Chot Plieng terlebih dahulu, sehingga terjadilah perlawanan pada tanggal 10 November 1942 oleh Abdul Jalil dan pengikutnya. Namun setelah penyerangan ini berlanjut sampai tanggal 24 November 1942, pada akhirnya ketika Abdul Jalil dan para pengikutnya mencoba melarikan diri, mereka akhirnya tewas ditembak mati oleh tentara Jepang. Dari perlawanan ini, perlawanan rakyat Aceh ini, tercatat bahwa 90 tentara Jepang dan 3.000 orang rakyat Chot Plieng yang meninggal dunia. Dan perlawanan Aceh ini tidak berhenti di sini. Ada perlawanan lain seperti yang dilakukan oleh anggota Gyugun bernama Teuku Hamid. Namun ya pada akhirnya juga perlawanan ini berakhir karena dia menyerah terhadap Jepang yang mengancam akan membunuh seluruh keluarganya jika tidak mau menyerah. Jadi inilah perlawanan rakyat pada saat itu di Aceh. Selanjutnya yaitu perlawanan rakyat di Singaparna, di Tasikmalaya, yang terjadi pada tanggal 25 Februari 1944. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Dia adalah seorang tokoh ulama dan pendiri pesantren di Sukamanah, Singaparna. Perlawanan rakyat di Tasikmalaya ini diawali adanya penolakan para santri Pondok Pesantren Sukamanah yang menolak untuk melakukan seikerei atau memberi penghormatan kepada Kaisar Jepang dengan cara membukukan badan sedalam-dalamnya ke arah bendera Jepang yang melambangkan matahari terbit. Jadi, menurut para santri waktu itu, kebijakan tersebut tidak sesuai dengan ajaran agama Islam. Ditambah lagi dengan keadaan di mana rakyat banyak yang menderita akibat adanya kerja paksa atau romusa, sehingga terus mendorong Kiai Haji Zainal ini untuk melakukan perlawanan bersama para santrinya. Sehingga mereka pada tanggal 25 Februari 1944, Zainal Panani ini memimpin para santri untuk melakukan perlawanan. Namun karena kekuatannya tidak imbang, pada tanggal 25 Oktober 1944, Kiai Haji Zainal ini tertangkap dan dijatuhi hukuman mati oleh Jepang. Jadi di sini berakhirlah perlawanan rakyat di Tasikmalaya yang dipimpin oleh Kiai Haji Zainal Mustafa. Selanjutnya adalah perlawanan rakyat di Indramayu yang terjadi pada 1944. Peristiwa di Indramayu ini disebabkan karena adanya kewajiban menyetorkan sebagian hasil padi dan pelaksanaan kerja rodi atau romusa yang mengakibatkan kekejaman pada rakyat yang berkepanjangan. Sehingga pada bulan Februari 1944, perlawanan di Desa Kaplongan Listrik Karangampel pun terjadi. Selain itu, di bulan Juli 1944 juga terjadi perlawanan di Sohdemper dan Sobener. Namun pada perlawanan ini bersifat spontan sehingga perlawanan ini dengan mudah dihentikan oleh tentara Jepang. Berikutnya yaitu perlawanan rakyat di Kalimantan. Perlawanan rakyat di Kalimantan dipimpin oleh Pang Sumang yang adalah pemimpin suku Dayak pada saat itu. Ya, latar belakangnya sama seperti perlawanan-perlawanan yang lain karena merasa kekejaman dan penindasan kepada rakyat ini sudah keberkepanjangan sehingga butuh perlawanan yang harus dilakukan. Perlawanan yang dilakukan oleh rakyat di Kalimantan ini menggunakan taktik perang gerilya, ya.
Perlawanan ini pun gagal karena memang sekali lagi kekuatannya seorang seimbang dan juga terdapat mata-mata dari Jepang yang merupakan orang Indonesia yang berkeliaran pada saat itu, sehingga melaporkan segala aktivitas perlawanan yang dilakukan oleh orang Indonesia itu sendiri. Selanjutnya adalah perlawanan di Papua. Perlawanan rakyat di Papua dipimpin oleh El Rem Korem yang seorang tokoh memimpin perlawanan di Papua yang berpusat di Biak. Perlawanan ini diberikan nama dengan Gerakan Koreri. Penderitaannya juga sama, sudah tidak sanggup lagi untuk melihat penderitaan dan penindasan kepada rakyat yang tidak manusiawi dan berkepanjangan. Dan perlawanan ini pun, Gerakan Koreri ini juga menggunakan taktik perang gerilya. Orang-orang Irian ini dikenal dengan keberanian dan sikapnya yang tidak gentar melawan Jepang. Walaupun orang-orang Jepang memenggal kepala pada rakyat yang melawan pun, orang di Papua pun tidak takut dengan tentara Jepang. Sehingga pada akhirnya Jepang pun menyerah dan meninggalkan Biak itu sendiri. Sehingga untuk perlawanan di Irian ini yang berhasil terjadi dan membuat tentara Jepang pada saat itu menyerah. Perlawanan rakyat Pulau Biak akhirnya meluas ke berbagai wilayah di Papua, seperti daerah Yapen Selatan, Kabupaten Yapen. Pemimpin perlawanan di Yapen Selatan bernama Silas Papare yang menerapkan strategi perang gerilya. Perlawanan Silas Papare dan pengikutnya berlangsung sangat lama, bahkan sampai pada masa tentara Jepang dikalahkan sekutu pada awal Maret 1945. Perlawanan Silas Papare mendapat bantuan senjata dari tentara sekutu, yaitu Amerika Serikat dan kawan-kawan, dengan tujuan agar perlawanan rakyat dalam menghadapi Jepang dapat berjalan dengan maksimal. Pada akhirnya Nimrod ditangkap oleh Jepang, kemudian perlawanan dilanjutkan oleh Silas Papare. Perlawanan Silas Papare dilatar belakangi oleh penderitaan rakyat akibat kebijakan tanam paksa Jepang. Perlawanan ini dipimpin oleh rakyat Papua di Sarmi pada tahun 1944. Pada saat itu, rakyat melakukan perlawanan terhadap Jepang di beberapa wilayah. Pada akhirnya, sekitar 2119 negara Jepang berhasil ditaklukkan oleh rakyat Papua. Selanjutnya yaitu perlawanan PETA atau Pembela Tanah Air yang merupakan salah satu organisasi yang bentukan Jepang itu sendiri yang ada di Blitar. Perlawanan ini terjadi sekitar tanggal 14 Februari 1945. Seorang komandan PETA yang bernama Supriyadi inilah yang memimpin PETA ini, organisasi ini untuk melakukan perlawanan karena persoalan pengumpulan padi, Romusa, dan Heuhoya yang dilakukan secara paksa dan di luar batas pri kemanusiaan. Pada tanggal Februari 1945, Supriyadi dan teman-temannya mulai bergerak. Mereka melepas tembakan, mortir, senapan mesin, dan juga granat. PETA ini merupakan perlawanan yang terbesar dalam sejarah pendudukan Jepang. Walaupun pada akhirnya Jepang kemudian mengarahkan pasukan untuk mengepung pertahanan pasukan PETA, namun di sini tetap bertahan walaupun dikepung tentara Jepang. Sehingga Jepang pun pada akhirnya melakukan siasat dengan berpura-pura untuk menyerah. Kemudian mereka melakukan negosiasi dengan anggota PETA itu sendiri. Dan para anggota PETA pun masuk ke dalam tipu muslihat tersebut. Mereka terperangkap oleh tipu muslihat Jepang yang berkata untuk menyerah dan berencana untuk berdamai. Namun pada akhirnya tokoh-tokoh dan anggota PETA ini pun ditangkap dan diadili di Mahkamah Militer Jepang di Jakarta pada saat itu, dan setelah beberapa kali melakukan persidangan, pada akhirnya mereka dijatuhi hukuman mati. Jadi itulah perjuangan rakyat Indonesia di berbagai daerah dalam melawan pendudukan Jepang. Meskipun banyak perlawanan yang akhirnya gagal, semangat dan keberanian rakyat menjadi bukti bahwa bangsa Indonesia tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan kebebasan dan kemerdekaannya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.